Halo sobat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel massedisugianto.com. Kali ini massedisugianto.com kembali hadir untuk mereview sebuah ROM custom, yaitu Havoc OS Official 42. Bukan official ya teman-teman, maksud saya adalah unofficial. Ini versinya adalah versi triple. Bagi kalian yang menggunakan device triple bisa cek di Play Store menggunakan triple checker. Oke, langsung kita lihat lebih dalam tentang Havoc OS 42 Android 11 ini. Kita masuk ke pengaturan. Kita lihat about port di sini teman-teman, lihat untuk Havoc OS 42 port unofficial versinya adalah 42. Untuk versi Androidnya adalah Android 11R, kemudian patch keamanannya adalah 5 Februari 2021. Untuk kernelnya sendiri menggunakan kernel Lexphonic 49257. Untuk autornya ya teman-teman adalah Megi Jawa. Itu sedikit tentang Havoc OS. Yang mungkin belum tahu, Havoc itu lebih miripnya seperti Pixel Experience, yaitu terinspirasi dari Google Pixel yang hampir keseluruhan memang mirip seperti Google Pixel. Kemiripan yang bisa ditemui adalah mulai dari UI yang bersih, kemudian tema, lalu launcher, dan juga lain-lain, icon pack dan lain-lain seperti Google Pixel. Oke, kita lanjut untuk pembahasan kita, yaitu mengenai display. Untuk hal yang ditampilkan di display, saya rasa untuk Havoc 42 ini tidak banyak perubahan di sini. Entah itu dari segi home screen, launcher, icon pack, gaya animasi, dan juga wallpaper, stok masih sangat minim. Maksud saya stok wallpaper sangat minim. Di sini teman-teman lihat stoknya tidak ada untuk wallpaper, cuma minim sekali yang seperti saya katakan tadi. Yang selanjutnya adalah user experience atau UX design. Untuk berbicara mengenai user experience, tak lepas dari keamanan, multitasking, dan microtasking, bahkan sebenarnya masih banyak lagi. Namun kali ini kita ulas keamanan layar yang intinya berguna dulu ya teman-teman. Untuk keamanan layar di sini kita lihat dulu teman-teman. Di sini menggunakan pola fingerprint dan juga face unlock yang disediakan dari Havoc 42. Saya sudah mencoba untuk ketiga-tiganya melalui pola. Nah, begitu saya coba untuk fingerprint, teman-teman lihat di sini untuk fingerprint no respon, artinya ini bug untuk fingerprintnya tidak bisa gunakan, tapi kalian bisa menggunakan face unlock atau face ID. Di sini saya sudah menambahkan ID wajah, jadi masuk menggunakan wajah. Face ID bisa digunakan dengan normal selayaknya ponsel yang bisa menggunakan fitur keamanan face ID. Selanjutnya teman-teman lihat di sini untuk fitur di status bar sangat kaya akan tool kustomisasi yang berguna seperti ini, gaming mode ya teman-teman, gaming mode, tapi ini harus diaktifkan dulu di setting. Untuk gaming modenya ini sepertinya kayaknya harus diaktifkan dulu di pengaturan. Kemudian kita skip saja ya teman-teman. Di sini ada tools banyak sekali semacam FPS info. Dengan tool semacam ini kamu mudah untuk memonitor FPS yang didapat dari ponsel atau saat bermain game kalian. Kita matikan dulu, kemudian kita coba lihat untuk yang lainnya ya teman-teman. Nah, di sini juga ada CPU info yang bisa kalian gunakan nantinya. Kemudian ada juga kill app ya teman-teman, atau task manager, ini sangat berguna. Ada reading mode juga. Kemudian di sini kita coba untuk menghidupkan dark modenya. Dari tadi belum kita coba untuk dark modenya. Nah, sangat bagus juga untuk dark modenya, bisa kalian gunakan dan tentunya katanya menghemat baterai.
Oke, yang selanjutnya untuk fitur andalan atau fitur utama yang dimiliki adalah configuration center di Havok 42 ini. Nah, seperti ini configuration center atau pusat konfigurasi. Kalian bisa mengkustomisasi segala macam seperti bilas status kalian, kemudian setelan cepat, kemudian ambient, gestur dan lain-lain. Pokoknya masih banyak. Kalian bisa secara penuh untuk kustomisasi ponsel kalian yang sediakan dari pusat konfigurasi ROM Havok OS 42 ini. Dan saya rasa ini adalah satu keunggulan dari ROM AOSP pada umumnya ya teman-teman. Di sini banyak sekali kustomisasi, jadi kalian nggak akan bosan menggunakan sebuah ROM custom AOSP seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai performa ya. Di sini untuk performa secara simpel saja. Di sini saya menggunakan pengetesan AnTuTu Benchmark 3D menghasilkan skor 57957 ya teman-teman. Di sini cukup seimbang, memang tidak terlalu besar. Ada juga ROM AOSP yang besar, tapi nanti terutama akan memakan konsumsi baterai yang besar juga. Oke, kemudian di sini untuk pengetesan seperti multi touch ya, seperti biasa kalian bisa menggunakan 5 jari. 5 jari adalah hal yang wajar digunakan saat bermain game, namun ada juga rekan-rekan kita yang biasa menggunakan lebih dari 5 jari, bisa 6 sampai 7 jari dalam memainkan sebuah game. Tentunya kalau itu bekerja pasti lebih enak dan tentunya user experience tadi memenuhi syarat. Oke, tiba saatnya untuk defensive dan advantages ya teman-teman. Untuk hal kelebihan dan kekurangan saya rasa tadi sudah banyak saya uraikan untuk kelebihan. Namun di sini saya akan lebih ke untuk bug atau kekurangan yang dimiliki dari ROM Havok versi 42 Triple Unofficial ini ya teman-teman. Di sini yang pernah saya sampaikan tadi ada kekurangannya yang mungkin kalian suka atau anggap biasa saja, tapi masih bisa digunakan ya teman-teman. Di sini adalah yaitu mode keamanan layar fingerprintnya yang mengalami sedikit masalah, tidak bisa respon atau tidak bisa digunakan. Untuk hal-hal lain bug belum saya temui. Jika kalian nanti menemukan, kalian bisa isi di kolom komentar, berbagi agar yang lain pada tahu apa yang kalian tahu, agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat atas komentar yang kalian berikan. Oke, yang selanjutnya yang paling akhir adalah conclusion atau kesimpulan. Di sini saya bisa menyimpulkan secara keseluruhan tadi sudah kita ulas, dan akhirnya saya bisa menyimpulkan kalau ROM ini sebenarnya bagus dan cocok buat kalian untuk harian maupun bermain game, walaupun ada sedikit bug yang kecil ya, tentunya nanti pasti diperbaiki sama developer. Oke, mungkin itu saja kali ini. Semoga ulasan saya ini bermanfaat bagi kalian yang mencari referensi sebelum menginstal ROM itu sendiri. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.